Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Sang Pencipta, Pengatur dan Pemelihara semesta alam, yang Maha Pemurah kepada semua hambanya, lagi Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Dialah penguasa mutlak pada hari pembalasan. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tauladan dalam segala amal kebajikan dan sifat keutamaan. Juga kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia meniti syariat dan jalan hidupnya. Wa ba'd. Tayyib, saudara-saudaraku, insyaallah kita akan masuk pada pembahasan yaitu cara membaca Al-Quran yang dilarang. Syekh Muhammad Makki Nasir telah memerinci beberapa bacaan atau tingkah laku saat membaca yang dianggap menyimpan dan tidak sesuai dengan tujuan membaca Al-Quran. Antara lain, 1. At-tarqis, yaitu qari sengaja berhenti pada huruf mati namun kemudian dihentikannya secara tiba-tiba, seakan-akan ia sedang melompat atau berjalan cepat, atau meliuk-liuk seperti penari. Yang kedua, at-tahsin, yaitu qari membaca dengan mimik atau gaya yang dibuat sedih atau hampir menangis yang bertujuan semata-mata sebagai daya tarik bagi pendengar. Yang ketiga, at-tar'id, yaitu qari mengalungkan suara yang terlalu bergetar sehingga mirip suara orang yang kedinginan atau kesakitan. Yang keempat, at-tadrib, yaitu qari mendendangkan dan melakukan Al-Quran sehingga membaca panjang atau mat, bukan pada tempatnya atau menambahnya bila kebetulan pada tempatnya, atau menyanyi. Yang kelima, at-tarji, yaitu qari membaca dengan nada rendah kemudian tinggi, dengan nada rendah lagi dan tinggi lagi dalam satu mat. Yang keenam, at-tahrif, yaitu qari membaca bersamaan beberapa orang atau qor satu ayat yang panjang dengan bergantian berhenti untuk bernapas, sehingga jadilah ayat yang panjang itu bacaan yang tak terputus-putus. Selain dari cara atau model membaca Al-Quran di atas, masih ada beberapa cara atau model yang lain yang dilarang, antara lain 1. Qari membaca dengan tempo yang amat lambat hingga huruf keluar menjadi tidak jelas dan terserek seperti orang yang malas berjalan. Yang kedua, qari membaca dengan sentakan-sentakan atau kejutan pada tempat-tempat tertentu dan biasanya hanya untuk menarik perhatian pendengar. Yang ketiga, qari membaca dengan memutus-mutuskan suara pada tempat tertentu seperti saktah dengan tujuan untuk memberi penekanan pada tempat tersebut. Yang keempat, qari membaca dengan tempo yang amat cepat, terutama pengucapan huruf pertama bacaan atau ibtida hingga tidak terdengar dengan jelas. Yang kelima, qari membaca dengan terlalu ringan atau lemah pengucapan sifat qalqalah hingga membentuk bunyi harokat baru. Yang keenam, qari membaca dengan menebalkan huruf yang seharusnya tipis atau sebaliknya. Yang ketujuh, qari membaca dengan melebihkan ukuran mat asli hingga melewati 2 harokat atau terlalu pendek hingga kurang dari 2 harokat. Mudah-mudahan kita selalu
mempelajari ilmu-ilmu tajwid sehingga bisa merubah bacaan kita yang sebelumnya belum terlalu dipahami tentang tajwid. Terus kita selalu belajar untuk memperhatikan bagaimana hukum-hukum tajwid dan sebagainya, sehingga kita bisa lebih baik dalam membaca Al-Quran. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ketika ada salahnya. Itu datangnya dari saya, dan ketika ada benarnya maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.